Untuk membuat siswa disiplin di sekolah itu, kuncinya ada di sistem sekolah dan juga di para guru, semua guru di sekolah itu. Ketika yang disiplin hanya 1-2 guru, maka tidak bisa untuk merubah seluruh siswa itu berdisiplin. Ingat bahwa siswa atau murid itu adalah cerminan dari guru dan juga sekolah atau sistem sekolah. Maka untuk membuat siswa berdisiplin di lingkungan sekolah, maka dimulai dari sistem yang ada di sekolah itu. Kemudian dimulai dari para guru, semua guru di sekolah tersebut. Dimulai dari kedatangan guru, semua guru tidak boleh terlambat, baik dia datang ke sekolah maupun masuk ke dalam kelas. Dimulai dari guru terkait pakaian. Pakaian guru harus rapi, dimasukkan, berpakaian sesuai dengan jadwal harinya. Kemudian bersepatu, sepatunya disepakati. Kalau mengharuskan warna hitam, maka seluruhnya harus berwarna hitam. Kemudian, guru itu harus tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Seluruhnya, bukan cuma guru, tetapi pegawai seluruhnya. Ketika semua guru sudah berdisiplin dan sistem di sekolah itu berjalan dengan baik, maka kita baru mengatur siswa. Sistem di sekolah itu apa? Sistem di sekolah itu harus ada namanya reward and punishment. Ketika murid atau siswa berlaku baik, ya dengan kriteria tertentu, kasih reward. Ketika siswa berlaku buruk, maka ada punishment. Jangan ragu memberikan punishment. Jadi, jangan harap siswa di sekolah itu dia akan tertib kalau masih ada guru yang terlambat. Berpakaian, jangan harap siswa itu rapi kalau masih banyak guru yang tidak rapi pakaiannya. Menyuruh siswa pakai sepatu hitam, gurunya sepatunya warna-warni, bahkan ada yang pakai sendal. Tidak bisa. Menyuruh siswanya untuk tidak merokok, gurunya merokok di lingkungan sekolah. Tidak bisa. Jadi, semuanya itu berjalan dimulai dari sistem di sekolah itu dan juga dari para guru. Semuanya tidak terkecuali. Karena merubah siswa itu tidak bisa oleh 1-2 orang guru, tapi semuanya harus punya kepedulian, harus punya kesadaran ya dalam membimbing, mendidik, mengarahkan siswa. Kemudian, kalau di rumah bagaimana? Di rumah itu, anak itu adalah cerminan daripada orang tuanya, cerminan dari ayah ibunya. Artinya apa? Orang tua ketika ingin mendisiplinkan anak, orang tuanya harus disiplin terlebih dahulu. Ketika orang tua melarang anak, maka orang tua itu harus jangan melakukan itu dulu. Misalnya melarang anak untuk tidak merokok, ya orang tuanya jangan merokok. Ya. Kemudian orang tua meminta anak untuk rajin, ya orang tuanya harus menjadi contoh, bukan cuma memberi contoh, tapi menjadi contoh di dalam lingkungan keluarga. Karena bagaimanapun, rumah itu sebenarnya adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya. Pendidikan pertama. Ya, anak-anak mendapat pendidikan karakter, sopan santun, bertutur kata, dan lain sebagainya itu awalnya ada di dalam rumah. Tidak bisa orang tua mengabaikan itu, tidak bisa. Orang tua menyerahkan seluruhnya ke sekolah, tidak bisa. Ya, karena untuk mendidik karakter anak itu tidak bisa hanya dengan bayaran. Artinya orang tua bayaran ke sekolah, selesai, kemudian anak diserahkan ke sekolah, tidak bisa. Terkait pendidikan karakter, perilaku sopan santun, tata krama, tetap orang tua harus ikut campur di dalamnya. Sedangkan di sekolah hanya sebagai penguatan karakter, tata krama, sopan santun. Karena di sekolah sebenarnya pada utamanya adalah mengajarkan tentang ilmu pengetahuan yang tidak bisa diajarkan oleh orang tua di rumah. Belajar matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan mata pelajaran lain, ya itu bisa diajarkan di sekolah, sedangkan di rumah tidak bisa. Karena tidak semua orang tua itu menguasai ilmunya, ya. Tetapi terkait pendidikan karakter, orang tua itu harus punya ilmunya. Oleh karena itu, sebelum menjadi orang tua, maka orang tua harus bersiap, berlatih terlebih dahulu menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua itu bukan hanya sekedar melahirkan, kemudian memberi makan, tidak. Tetapi harus juga memberikan pendidikan. Pendidikan karakter, pendidikan sopan santun, tata krama kepada anak-anaknya di rumah. Indonesia mengharapkan 2045 generasi emas. Tetapi ketika banyak orang tua yang tidak memberikan pendidikan karakter, pengajaran, kemudian kepatuhan terhadap sebuah aturan, maka tidak akan bisa berjalan. Hari ini masih banyak orang tua yang memberikan pendidikan yang salah terhadap anak-anaknya. Misalnya,
ketika menggunakan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil dan lain sebagainya. Kendaraan motor misalnya, masih banyak orang tua yang tidak pakai helm, lawan arah, dan lain sebagainya. Bahkan, banyak orang tua yang mengantarkan anak ke sekolah, tidak pakai helm, lawan arah. Ingat bahwa anak itu adalah peniru ulung. Apa yang dilakukan oleh orang tua akan ditiru oleh anak-anaknya. Jadi, kalau ingin mendapatkan generasi emas, tidak bisa hanya menyerahkan ke pemerintah, tidak bisa. Tetapi, orang tua di rumah itu pun harus andil dalam mencerdaskan anaknya. Dari segi karakter, kepatuhan, tanggung jawab, tenggang rasa, dan lain sebagainya. Jadi, ajarkan anakku ketika naik motor, pakai helm. Jangan lawan arah. Jangan melakukan pelanggaran. Ya, kalau masih ada orang tua melakukan pelanggaran, maka generasi emas itu hanya mimpi belaka.